Bahkan nama saya Yogi Setiawan Simandulang, NIM 2213342026. Saya akan mengerjakan tugas rutin, yaitu tentang telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Dani Ritonga. Apakah kurikulum itu menentukan kesuksesan pendidikan? Kurikulum sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan di suatu negara, karena dalam kurikulum memuat 5 komponen utama, yaitu tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Yang kedua, menjelaskan fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat memudahkan memahami materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. 3. Jelaskan komponen-komponen kurikulum dan bagaimana hubungan antara komponen-komponen kurikulum tersebut. Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu pendidikan, yaitu sebagai suatu pedoman atau acuan pada proses pembelajaran. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Tujuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan manusia yang baik atau bulat dan utuh. Apa yang dimaksud dalam pernyataan tersebut? Jelaskan. Tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual dan sosial, serta hamba Tuhan yang mengabdi dirinya kepadanya, serta mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya. Dan yang terakhir, bagi masyarakat dan bangsa. 5. Kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencari titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jelaskan disertai dengan contoh. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah dalam hal suatu bukti bahwasanya siswa telah menempuh suatu kurikulum berupa rencana pembelajaran, sebagaimana hal seorang pelari telah menempuh suatu jarak antar satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya adalah seseorang telah menyelesaikan studi S1-nya di sebuah universitas. Di situ pihak kampus melakukan sebuah kurikulum yang baru agar mampu melakukan menanggapi tentang hasil yang telah ditempuhnya selama proses pembelajaran di kampus. Yang selanjutnya, nomor 6, kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Bagaimana pendapat saudara tentang hal itu? Menurut saya, periode perubahan itu diakibatkan agar meningkatnya suatu tahapan pembelajaran, agar bagaimana siswa semakin simpel dan mudah untuk memahami setiap proses pembelajaran yang akan berlanjut. Kurikulum juga bisa dikembangkan menurut lokasi. Bagaimana cara mengembangkan kurikulum berdasarkan lokasi? Berikan penjelasan. Menurut saya, kurikulum yang nyata, yang real, hanya terdapat di tempat guru dan murid berada, yakni di sekolah atau dalam kelas. Disinilah masalah kurikulum yang sesungguhnya berada dalam kelas. Kurikulum menjadi hidup, bukan hanya secara kertas dalam menghadapi anak dengan segala macam karakteristiknya. Setiap guru menghadapi masalah yang tidak selalu dapat diperkirakan. Perubahan kurikulum di sekolah tidak berarti bahwa
sekolah itu menyendiri dan melepaskan diri dari kurikulum resmi sekolah itu. Ya, menurut saya itu saja. Poin yang ke-8, jelaskan perbedaan seperti subjek kurikulum dengan konten kurikulum. Seperti subjek kurikulum artinya segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pembelajaran terpisah-pisah, yaitu satu lepas yang lain. Korelate kurikulum artinya masing-masing tiap mata pelajaran itu mempunyai hubungan. Jelaskan komponen kurikulum tingkatan 1 pendidikan. 1. Visi dan misi pendidikan. Visi dan misi ini, dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan relevan bagi kegiatan internal dalam sekolah. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan sasaran target. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan adalah waktu kegiatan pembelajaran peserta didik dalam suatu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup pengelolaan ajaran, struktur muatan KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mengapa seorang guru harus memahami betul kurikulum yang berlaku? Dikarenakan guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan pembelajaran antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dari pribadi guru. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaklumi. Terima kasih.